apa tuh boleh. Angkat suster Bapak Ibu kalau mau bernyanyi. Dengar ya Bu suaranya Bu Dista. Main suster Marentina. Kan di mana suster dong? Ayo, maneter. Duduk. Rita. Oh saya. Benar ya aku. Angin tersiarku dan di malam tanpa pengeluaran. Matahari tak kembali di pertama kali. Orin, sis. Holong mangalap holong mahita sonari sonate suster Bapak Ibu. Matutu. Hanya Ibu Dista yang tidak mengerti ya Bu Iya. Dista ya. Saya mencoba browsing tadi Bu Dita artinya apa? Silakan ya kayaknya ya. Holong mangalap itu mangalap holong itu Bu Dista kasih saling mengasihi Oh, ya. iya iya. Sungguh luas artinya ya Bu Dista ya. Oh, iya Ini Ibu. kasihlah yang mempersatukan kita saat ini di sini. Iya betul sekali. Sebab marhula-hula Bu. Apa Sebab itu? marhula-hula. Imada suster sobai tamar hula-hula.
Baiklah, Suster, Bapak Ibu, kita udah disediakan. Mulai. Ya, Suster. Ah. Ya, saya dengar cukup baik. Oh, jadi sebab maaf Pak Maulai dah. Elek Oh. Marlboro, Suster. Nenggolan ate Suster. Elek Marlboro, Suster. Elek berbondu, Pak. Lain nang ditabay baru nada Pak Maulay. Sangat Iya, kita ada. Bu. Oh, Baik, Suster, Bapak Ibu. Semoga kita udah semakin segar di dalam kelelahan kita sehari ini. Gambar kami Mungkin ada dari yang lain yang langsung terbuka hati. Baik, Ibu Pita, sebelum saya mengantuk karena sudah 1 harian dalam 1 minggu ini terus, baiknya dari sekolah kami dulu, Bu ya. Oke, Pak. Nanti biasanya Suster Riten yang langsung langganan sebagai visioner. Tapi ini Suster ya, yang dari Pantai Budaya. Halo, Bapak Oda, Bang. Baik, sebentar. Hula-hula. Selamat sore buat para suster, Bapak Ibu dalam forum Zoom kebersamaan kita pada sore hari ini. Salam jumpa buat kita semua. Walaupun dalam waktu yang begitu singkat, kita harus didorong bagaimana untuk menyempurnakan kurikulum yang sudah ada dengan kurikulum katakan yang seperti yang diharapkan oleh sekolah, masyarakat demi kemajuan sekolah kita. Bapak Ibu, sebelum saya teruskan dalam pemaparan untuk gambaran pada kurikulum, boleh kami sebenarnya ada di sini ada bertiga, ya, dengan kelompoknya ada Ibu Karnolis Boro, ada Ibu Rini, dan beberapa orang teman. Biarlah dibuat apanya screen-nya langsung ya, Bu kita ya. Silakan, Pak. Bisa? Baik, sebagai gambaran sesuai dengan hasil pertemuan kita pada tanggal 9 November pada yang lalu, kita akan meneruskan dari beberapa ide untuk menghasilkan dokumen yang akan kita harapkan dalam menuliskan sebagai gambaran daripada kurikulum yang akan kita buat sesuai dengan keadaan sekolah kita, dengan keadaan daerah kita, dengan menggali ide-ide yang diharapkan. Bisa? Sebentar Bu Tita ya, ada gangguan sedikit ini. Ya Pak, kami sabar menunggu, nggak apa-apa Pak. Iya. Seorang ibu memang sangat pantasnya. Baik, sebagai deskripsi daripada wilayah Kota Tanjung Balai yang terletak di daerah pesisir, gambarannya bahwa Kota Tanjung Balai itu memiliki semboyan berlayar 1 juan, batambak satangkahan. Balayar 1 juan, batambak satangkahan, yang kira-kira artinya bekerja sama seia sekata untuk mencapai tujuan. Dalam gambarannya, Kota Tanjung Balai dihuni oleh masyarakat yang heterogen, yang secara umum memang bermarga, tapi secara menganut kepercayaan lebih dominan kepada Muslim. Dan yang sangat kita banggakan daripada moto Tanjung Balai berlayar 1 juan bertambah setangkahan, ini adalah hasil daripada seorang Katolik yang beliau masih hidup, yang bernama Jalaud Agustinus Huta Barat, yang beliau ini terkenal dengan lagu WAUT. Mungkin kita sudah sering mendengar lagu WAUT yang kehidupannya menggambarkan daerah pesisir dan tingkat kemauan untuk belajarnya tidak begitu tinggi, tetapi sangat
bergantung kepada kehidupan nelayan. Bapak Ibu, semboyan ini beliau ciptakan karena melihat masyarakat Kota Tanjung Balai yang majemuk itu, yang terdiri dari beberapa suku, etnis, ras, dan agama. Dan dikarenakan Kota Tanjung Balai yang kultur alamnya di daerah pesisir, kebanyakan masyarakatnya menggantung hidup sebagai nelayan yang diambil dari kata-kata ya kearifan daerah Kota Tanjung Balai. Kami menyadari dalam penyusunan deskripsi ini kami sungguh sangat kesulitan. Karena memang seperti yang Suster Marantika tadi katakan, dalam pikiran kami, dalam kurikulum itu masih melekat paradigma lama. Artinya daripada lama kita akan membuat suatu pembaharuan baru. Ada beberapa hal kendala. Yang pertama itu kami melihat SDM-nya. Yang kedua, BIMTEK yang kita laksanakan ini, jujur saja karena kita lewat Zoom, dan sangat tergantung kepada proses belajar mengajar yang seharian kami laksanakan, sehingga harus menggabungkan antara tugas pokok dengan membuat kurikulum yang kita laksanakan yang ada sekarang ini. Kemudian berlayar satu tujuan bertambah setangkan ini bergerak menuju hasil maksimal tidak dapat dilakukan oleh seorang diri, itu maksudnya. Artinya sebagai contoh, jikalau kita membangun sebuah rumah, kita harus memerlukan beberapa ahli di bidang bangunan untuk bekerja sama untuk mengerjakannya. Dalam hal itu, inilah yang menjadi ikon Kota Tanjung Balai yang kami turunkan, yang kami gali dalam kehidupan di sekolah. Cukup banyak hal yang sejatinya menyeratkan bahwa sesuatu yang dikerjakan bersama akan terasa lebih mudah dan terarah. Sekarang tinggal bagaimana kita mengatur kesannya untuk tujuan kebaikan. Melalui semboran berlayar satu tujuan bertambah setangkahan, ini kami harapkan dapat kami terapkan di SMP Swasta Tritunggal Tanjung Balai. Dalam kedudukannya, satuan pendidikan yang memiliki akuntabilitas. SMP Swasta Tritunggal Tanjung Balai perlu mengubah suasana kebiasaan kerja yang terjadi pada masa kini menjadi suatu budaya baru. Budaya baru inilah mungkin yang diharapkan dalam kurikulum yang sedang kita susun ini menjadi suatu gambaran. Gambaran yang diharapkan adalah gambaran kerja, baik sebagai kepala sekolah, sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga kependidikan, ataupun sebagai siswa, yang dalam hal ini adalah ekosistem daripada sekolah. Suasana tersebut didasarkan pada nilai, norma, tata tertib, dan tradisi yang diakui bersama oleh para guru, kemudian tenaga kependidikan, dan juga bersama dengan orang tua. Suasana itu terwujud dari interaksi antar seluruh sekolah, komponen pendukung budaya sekolah. Suster, para Bapak Ibu, perubahan yang kami terapkan dalam gambaran kurikulum yang sedang kami godok ini adalah mengembangkan kerjasama antara guru dan pimpinan sekolah sebagai bentuk kekerabatan dalam menjalin hubungan yang baik maupun kepada masyarakat. Nilai norma, etika, dan beberapa profesi sebagai dasar hubungan kerja, kepedulian bersama ini harus dikembangkan. Dalam mengembangkan suasana edukatif di sekolah, kepedulian terhadap kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan sekolah dan keberhasilan peserta didik, mengembangkan potensi dirinya secara optimum menjadi kriteria utama. Artinya, dari beberapa hal tadi,
kita akan, maksud kami, sekolah diharapkan menghasilkan suatu budaya yang tadi itu kerjasama dan memiliki nilai etika dan norma yang ada di sekolah. Ya, walaupun kita tahu bahwa selama ini sudah kita laksanakan. Kepedulian terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan keberhasilan seluruh peserta didik dijadikan modal utama dalam membangun kredibilitas SMP sebagai lembaga pendidikan yang terpercaya di masyarakat. Bapak Ibu, Suster, langkah-langkah ini sudah ada menjadi ketentuan sebagai tim pengembang kurikulum yang sedang kita laksanakan. Ini boleh langsung sebagai kepala sekolah, sebagai wakil, dan sebagai anggota adalah Bapak Ibu guru yang terlibat di dalam mapel masing-masing karena ini merupakan suatu kebutuhan. Analisis kebutuhan, adapun kebutuhan masyarakat yang sudah kita tanya melalui langsung dan harapan-harapan orang tua, masyarakat mengharapkan sekolah berbasis nilai-nilai karakter yang beriman, disiplin, serta bertanggung jawab dalam perilaku, sehingga siswa mampu meneladani sikap dari nilai-nilai karakter. Kemudian yang kedua, pendidikan yang berkualitas mampu menghasilkan siswa dan lulusan yang mampu bersikap kritis, inovatif, kreatif, disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, lulusan mampu masuk ke sekolah menengah atas dari nilai prestasi akademik sekolah yang membanggakan. Yang keempat, mengembangkan potensi keterampilan siswa melalui ekstrakurikuler. Yang paling menonjol dalam hal ini ada nilai seni dan nilai olahraga. Kemudian program prioritas sekolah menciptakan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan berkarakter. Semua guru dan pegawai yayasan yang ada pada unit kita sekarang ini adalah S1. Kemudian dalam menunjang untuk meningkatkan nilai-nilai yang kita harapkan tadi, sumber daya yang cukup mendukung keberhasilan program ini, ada kepala sekolah, kemudian ada guru mata pelajaran, ada staf dan pegawai, serta ada komite, sarana dan prasarana yang terus kita sempurnakan dari tahun ke tahun. Kemudian umpan balik yang dimiliki oleh sekolah kita dalam program ini, SMP mengharapkan mampu menciptakan siswa yang berakhlak mulia, serta berkarakter, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Semua program sekolah mendapat dukungan dari orang tua dan tidak terlepas dari Dinas Pendidikan maupun pengurus yayasan. Adapun informasi yang kami miliki yaitu informasi yang mendukung program pelaksanaan kurikulum di SMP swasta Tritunggal, itu dalam hal ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan hal lainnya, visi dan misi sekolah, nilai spiritualitas, pengembangan budaya lokal, serta penguasaan iptek. Berdasarkan analisis kebutuhan sekolah yang sudah dianalisis tersebut, inilah yang menjadi dasar untuk pembuatan kurikulum 2021 atau kurikulum Merdeka Belajar dan Mengajar yang sedang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Kami menyadari dalam pembuatan dokumen kurikulum ini belumlah sempurna. Namun kami mencoba dari beberapa pertemuan dengan para narasumber, kami mencoba menggali apa yang diharapkan sesuai dengan modul dan keterangan-keterangan
yang sudah disampaikan. Nah, kalau dalam paradigma lama, dalam dokumen kurikulum itu, ada dokumen satunya, ada dokumen duanya. Nah, dalam kurikulum yang baru ini, kita mungkin diarahkan agar lebih menonjolkan kepada ide atau curriculum yang ada pada sekolah kita masing-masing. Landasan filosofi spiritual yang ada kami coba kembangkan dan kami laksanakan. Landasan filosofis yang mendasari pengembangan suatu kurikulum menentukan kualitas lulusan, artinya siswa yang ditamatkan yang akan dihasilkan dari suatu proses transformasi implementasi suatu kurikulum. Dalam artian, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, serta didik, asesmen terhadap suatu proses dan hasil belajar, maupun hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya ini menjadi suatu kebutuhan simbiose mutualisme. Lalu kurikulum SMP swasta Tritunggal Tanjung Balai dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum SMP swasta Tritunggal Tanjung Balai dikembangkan berdasarkan filosofi sebagai berikut. 1. Pendidikan adalah suatu proses pemanusiaan peserta didik dalam harkat dan martabat kemanusiaan. Artinya, siswa kita lebih diutamakan atau sebagai yang kita tonjolkan. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritualitas, kecerdasan hati, kecerdasan intelektual, kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu, baik secara instruksional efek maupun arteren efek. Lalu yang kedua, pendidikan adalah merupakan transformasi budaya. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, karena kita lebih menonjolkan dalam kurikulum ini budaya-budaya yang baik yang akan dihasilkan merupakan budaya sesuai dengan daerah, dengan menggali ide-ide yang ada di daerah, khususnya di sekolah kita masing-masing. Pendidikan adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa yang lalu, dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Sebagai gambaran dari deskripsi yang tadi sudah kita lewati, bahwa budaya yang ada di daerah Kota Tanjung Balai, sikap intelektualnya perlu masih dikembangkan, kemampuan berkomunikasi perlu masih dikembangkan, dan sikap sosial juga perlu masih dikembangkan. Inilah yang kami buat di dalam landasan filosofis spiritual ini. Kemudian, landasan filosofis spiritual untuk bagian B, dalam pengembangan nilai-nilai spiritualitas perlu kerjasama secara baik antara pengurus yayasan dengan tim yang ada penyusun kurikulum di SMP swasta Tritunggal Tanjung Balai untuk merancang, merencanakan,
jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sehingga nantinya seperti yang Ibu Pita katakan, jikalaupun ada pergantian-pergantian itu, ya para kepala sekolah dapat melanjutkan kesinambungan itu dengan baik, dengan meneruskan apa yang sudah dituangkan dalam kurikulum itu dari yang lebih baik menjadi lebih baik. Nilai spiritual yang ada di sekolah, secara umum yayasan kita ada kata bersatu. Nah, turunannya yang sudah kami buat adalah beriman, bertanggung jawab, taat, dan tulus. Dari nilai-nilai spiritualitas yang ada, kata bersatu itu kita turunkan yang ada pada sekolah kita, inilah nanti yang akan diharapkan diterapkan di sekolah, baik sebagai pendidik, baik sebagai kepala sekolah, baik sebagai tenaga kependidikan, maupun sebagai siswa, dan juga akan ada dalam hubungan interaksi dalam kemasyarakatan. Yang pertama, beriman berarti tindakan seseorang dalam berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan sesuatu hal. Karena hal tersebut dapat diandalkan. Artinya iman itu akan terlihat dalam suatu perbuatan, baik sebagai dia pendidik maupun sebagai siswa. Beriman dalam pelayanan di dalam Yayasan Santo Yosef SMP Swasta Tunggal Tanjung Balai terlihat dalam berbagai aktivitas harian di sekolah dan juga di dalam hubungan lainnya. Dan ini menjadi modal di dalam kehidupan sebagai keluarga besar di SMP Swasta Tritunggal Tanjung Balai. Kemudian ini ada dalam gambaran jikalau sebelum memulai kegiatan ada 2 pagi dan sesudah ada 2, dan menjadi rutinitas ada ibadah, kemudian juga ada kita buat retreat dan rekoleksi. Walaupun dalam tahun terakhir ini kita dibatasi dengan pandemi, hal ini tidak dapat kita laksanakan karena situasi sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang terhadap pekerjaannya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Sekolah menjadi wadah bagi siswa dan juga wadah bagi tenaga pendidik untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam tugas masing-masing sesuai dengan harapan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, tulus. Berarti dia atau diharapkan jujur, ikhlas, dan tidak berpura-pura dalam memiliki hubungan dalam suatu komunikasi. Lalu taat, berarti mengikuti petunjuk, menjalankan tugas dengan sukarela, artinya tidak dengan paksaan. Pada nilai ini diharapkan nilai ekosistem yang ada pada sekolah itu sebagai siswa ataupun di tugas manapun taat pada aturan sekolah serta menjalankan aturan sekolah dengan sukarela tulus melaksanakannya. Dari hal tersebut, agar nanti ada hubungannya dengan ide-ide yang kami sudah musyawarahkan, dilahirkan suatu landasan antropologis sesuai dengan berlayar satu tujuan, batambat satangkahan yang ada dalam deskripsi tadi, kemudian diturunkan dalam
Corvius, kemudian ada harapannya dalam sekolah kita. Dasar pemikiran adalah falsafah. Peranan falsafah sangat penting berperan dalam interaksi sesama manusia, terutama dalam kehidupan yang ada di keluarga besar SMP Swasta Tritunggal Tanjung Balai, dalam kepribadian dan dalam kehidupan sehari-hari. Belayar Satujuan Bertambah Satangkahan dalam masyarakat Tanjung Balai adalah falsafah hidup yang sudah berlaku dikatakan dari beberapa yang lalu dan selalu dipedomani oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Belayar Satujuan Bertambah Satangkahan merupakan nilai-nilai yang sangat diunggulkan dalam kehidupan masyarakat Tanjung Balai yang pada awalnya belum mengenal ini dan lama-kelamaan menjadi suatu ikon yang dibanggakan. Dalam bentuk pedoman perilaku tuntutan hidup, ujangan singkat sebagai wujud kerjasama antar siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta dengan masyarakat yang masih ada hubungannya dengan kehidupan sekarang ini. Maka lewat itu kami mencoba untuk menghasilkan visi dan misi yang ada di sekolah kami, artinya dalam budaya, menggali ide dalam Corvius, serta apa yang diharapkan oleh masyarakat, kami mencoba menurunkannya, membuahkannya dalam sebuah visi yang sesuai dengan kehidupan sekolah kita, mewujudkan pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, dan berkarakter berlandaskan ajaran Katolik. Misinya untuk mendukung visi ini, menanamkan hidup rohani yang kokoh maksudnya ya, sesuai dengan ajaran Kristen, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup, terselenggaranya pelayanan prima dalam pelaksanaan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan MSP, terciptanya pribadi yang berdisiplin, mandiri, dan bertanggung jawab, mengembangkan potensi yang dimiliki warga sekolah secara bersama-sama maupun kelompok, mengembangkan daya kreativitas dan daya cipta peserta didik, menumbuhkan sikap percaya diri pada setiap warga sekolah, dan menumbuhkan semangat berkompetisi secara sehat bagi para peserta didik, yang hal ini mungkin ada kaitannya dalam perlombaan-perlombaan, baik yang diadakan di sekolah maupun mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, contohnya KSN. Inilah mungkin yang sudah kami hasilkan dari beberapa pertemuan, walaupun kami menyadari bahwa hal ini perlu untuk penyempurnaan yang lebih baik, apalagi dalam kaitan-kaitan yang sudah disampaikan oleh Pak Heri dan Pak Hendi, semuanya mengakomodir untuk hal kebaikan. Yang mungkin bikin kami bingung adalah artinya kami masih belum sinkron antara paradigma lama itu dengan paradigma baru, dan di Dinas Pendidikan kita pada saat ini masih kurikulum yang lama. Nah, mungkin ini untuk mengembangkan sekolah kita harus mencoba bagaimana lebih mengembangkan, dan sebagai nilai plus sekolah kita, bagaimana lebih diminati oleh orang tua, dan yang paling khusus sekolah kita membuahkan hasil yang berakhlak mulia dan berkarakter. Itulah Suster, Bapak dan Ibu yang sudah kami buat
dalam pemaparan kami pada sore hari ini. Demikian mungkin Ibu Pita, jikalau ada yang kekurangan kami mohon maaf, dan kami sangat mengharapkan pemikiran-pemikiran, sumbangsi pemikiran demi penyempurnaan, dan juga walaupun itu namanya kritikan, dan kami sangat menerima bagaimana ini supaya lebih baik. Apalagi di toko ini, Suster Martika ini mungkin sudah sangat mapan dalam kurikulum nanti. Terima kasih, Ibu Pita. Baik, terima kasih Pak Jonter Mahulae. Suster Bapak Ibu, mari kita beri reaksi tepuk tangan untuk Pak Jonter Mahulae beserta tim pembentuk kurikulumnya yang sudah berjuang ya. Saat FGD pertama juga mungkin hanya masih sekilas ya Pak ya. Iya, masih menghasilkan core views aja. Iya, nah sekarang sudah semuanya bisa dijabarkan. Dan kita lihat tadi bagaimana yang telah diusahakan. Pastinya lah ada kendala-kendala ya Pak Jonter ya. Enggaklah berjalan mulus seperti apa ya. Banyak kendala mungkin di sana sini dalam penyusunannya itu ya. Si Malolong pun udah mondo-ondo ini. Menyatukan waktu dengan Bapak Ibu guru itu juga ya. Kapan bisa duduk bersama membahas kurikulum ini itu pasti. Nah, Suster Bapak Ibu, mari kita bersama memberikan masukan ke SMP Tritunggal atas apa yang telah diusahakan, yang pastinya yang terbaik untuk perkembangan sekolah SMP swasta Tritunggal. Silakan, Suster Bapak Ibu. Baik, makasih ya hula-hula. Kuna Burju. Ya, silakan Suster. Iya, Pak, terima kasih Pak. Saya tertarik dengan pemaparan Pak Mahulae dari SMP Tritunggal Tanjung Balai, dari pemaparan sampai kepada pembentukan visi dan misi, gitu ya. Kak saya tadi karena begitu panjang ya, pengambilan visi dan misi itu relevansinya dengan apa kita sebagai Santi Yosep Bersatu, beriman, bertanggung jawab itu seperti bagaimana ya, aku belum bisa menangkapnya di misi ya, visi misi yang sudah ditampilkan tadi itu. Mungkin bisa Pak Mahulae menjelaskan turunan visi misi itu dari pengalaman sekolah dengan dokumen-dokumen lain yang menunjang hal itu, kira-kira seperti apa Pak Mahulae? Mungkin bisa dibagikan sama kami, karena tadi kan bahwa semangat Santi Yosep bersatu, beriman, bertanggung jawab dengan yang lain, kemudian diturunkan pada visi dan misi. Bagaimana kira-kira di mana yang persis nampak itu Bapak gitu ya? Bisa tampilkan dulu. Tadi saya belum bisa menangkap keseluruhan, tapi dengan penjelasan Pak Mahulae mungkin di sini dia hubungannya begitu Pak, supaya nanti kami tahu juga gitu ya, merumuskan dari pengalaman hidup turunannya sampai ke visi misi sekolah ya, karena akan beda nanti visi yayasan dengan sekolah, turunan dari visi yayasan turun kepada visi dan misi sekolah, begitu Pak Mahulae. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Suster Naburju dari pemaparan deskripsi tadi. Mungkin kita hasilkan filosofis yang ada pada sekolah kita sesuai dengan harapannya. Nah, kalau ada mungkin saya lupa tadi sebelum ke pertanyaan Suster Martika tadi, bertambah satu tujuan berlayar itu ada satu buku yang kami lupa tadi menaruhnya di situ dalam karya itu ya, sebagai pendukung untuk kekuatan dalam suatu pembuatan kurikulum kita ini. Suster, dalam visi tadi mewujudkan pribadi yang berakhlak mulia, mandiri dan berkarakter berlandaskan ajaran Katolik. Di dalam
turunan dari kata bersatu kami ambil tadi ada 4, yaitu sesuai dengan sekolah kita, beriman, bertanggung jawab, taat, dan tulus. Itu dapat kita lihat dalam beriman, kita turunkan dalam pribadi berakhlak mulia. Ini dapat kita lihat dalam visi itu. Kemudian di dalam bertanggung jawab, ini dapat kita lihat dalam kata mandiri. Mengakomodir kata mandiri, supaya nanti dalam nilai-nilai inti SMP swasta Tritunggal itu menjadi harapan yang dapat dilaksanakan oleh siswa maupun tenaga pendidik maupun non-kependidikan dalam ekosistem sekolah. Artinya beriman itu dapat kita lihat berakhlak mulia, bertanggung jawab dalam mandiri. Kemudian untuk taat itu adalah mempunyai nilai karakter yang diharapkan dari sekolah kita. Sebagai turunannya mungkin bagaimana hidup beriman itu dapat kita lihat menanamkan hidup rohani yang kokoh dalam kehidupan anak kita maupun guru. Hal ini dapat kita lihat dan dilaksanakan di sekolah kita. Ada jadwal rutinitas untuk pelaksanaan ibadah dan selalu mengikuti kalender yang ada pada liturgi kita. Jikalau pada bulan seperti bulan Oktober adalah bulan Rosario, bulan 5 bulan Maria, itu menjadi bagian daripada turunan yang itu kita harapkan. Kemudian dari kata bertanggung jawab tadi, itu adalah mandiri, diturunkan dalam hidup kepedulian terhadap sesama. Artinya, dia dapat bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya. Dan diturunkan dalam terselenggaranya pelayanan prima. Sebagai tugas tenaga pendidik, sebagai tugas tenaga kependidikan, dan tugas sebagai seorang siswa. Ini ada hubungan yang baik di antara ini. Ini maksudnya tentang pelayanan prima. Maka itu sesuai dengan karakter yang kita harapkan dalam standar nasional pendidikan. Kemudian juga dalam kata bertanggung jawab itu diturunkan terciptanya pribadi yang berdisiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini langsung secara inti dimasukkan. Nah, suster, Bapak Ibu, cerdas dan berkarakter dalam visi ini dapat dilihat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh warga sekolah dan mengembangkan daya kreativitas baik sebagai ini dalam kegiatan kurikuler, interkurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kurikuler. Dalam hal ini dikembangkan dalam kreativitas dan daya cipta. Sebagai gambaran, untuk bulan Februari kita akan mengadakan rencana, kalau memang protokoler kesehatan nanti mengizinkan, ada pensi akbar atau dalam kata mengembangkan talenta siswa yang ada di sekolah kita. Dan dalam hal itu juga menumbuhkan sikap percaya diri dalam kata mandiri tadi. Inilah mungkin beberapa turunan dari visi yang langsung kami jabarkan dalam misi yang ada di sekolah kita. Begitu kira-kira gambarannya, suster. Secara umum kami menggodok kalimat-kalimat yang pas bagaimana agar dapat menunjang kata-kata yang kita buat menjadi visi itu dalam sebuah kalimat. Begitu kira-kira. Terima kasih, suster. Bisa Bu Pita? Silakan Bu Pita. Apa itu artinya Ibu Pita?
yang tua hati Bu Dista. Oh. Lagu yang sangat bagus, lagu yang sangat bagus. Oh iya. Dengar ya suster. Ya. Ya. Kurang kuat dikit lagi. Kurang kuat, Bu. Ya. Oh iya. Hai. Sepertinya udah maksimal suster. Oke, tapi teksnya mana? Dinaikkan bisa supaya ada liriknya. Saya mesti sahur